Oke, halo semuanya. Hai Sobat Aturin semuanya. Selamat datang di acara Sharing with Life at Aturin dengan topik kali ini yaitu Inclusive Tourism. Nah, acara kita pada malam hari ini em, kita akan mendengarkan sharing dari Kak Anissa Nurfadila atau yang biasa kita kenal dengan Kak Ninis. Nah, sebelum itu aku mau perkenalkan diri aku terlebih dahulu, walaupun mungkin sebenarnya teman-teman di sini sudah ada sebagian yang sudah tahu. Um, Perkenalkan, nama aku Angelita, biasanya dipanggil Angel, salah satu bagian dari VIP di Aturin saat ini ya. Nah, aku juga mau ngajak buat teman-teman yang ada di room Zoom ini, jika berkenan untuk on cam, sedang dalam keadaan kondusif untuk on cam juga boleh banget buat on cam biar kita bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi. Nah, di sini juga sudah ada Kaninis bergabung dengan kita. Namun sebelum itu aku mau bacain beberapa rules selama di room Zoom ini. Oke, boleh di next. Oke, seperti biasa, kita peserta akan di-mute sepanjang acara, kecuali saat sesi tanya-jawab atau diskusi nanti. Lalu, aku mau mengajak untuk teman-teman mendengarkan secara aktif informasi yang diberikan oleh pembicara, yaitu Kak Ninis, karena topiknya juga sangat menarik banget nih, apalagi buat teman-teman di sini yang berlatar belakang pariwisata, atau yang cinta dengan pariwisata, topiknya pasti akan sangat bermanfaat banget nih. Nah, lalu aku juga mau ngajak buat teman-teman ikut bertanya jika ada yang kurang jelas dan ikut aktif berdiskusi di sesi yang memungkinkan. Nanti setelah Kanini selesai memaparkan materinya atau sharing dengan kita boleh buka sesi diskusi buat teman-teman yang pengen ngobrol atau bertanya kepada Kaninis. Jangan lupa buat teman-teman juga untuk mengisi absen yang sudah tertera di layar teman-teman semuanya. Namun nggak perlu khawatir, nanti kita bakalan share lagi di chat box. Oke, rules-nya itu aja nih. Nah, kita kayaknya langsung aja ya, mau nyapa Kak Ninis dulu. Halo Kak Ninis. Halo Kak Angel. Hai, senang Halo. sekali bisa bertemu di sini. Kak Ninis apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Angel sendiri gimana kayaknya? Baik. Cuma aku Ya, takut banget sinyalnya agak-agak nih di sawah. ada pertanyaan dari Kak Johar. Oke, kali ini Betul Kak, betul. Iya, ya apalagi ini lagi musim sakit ya, jadi semoga sehat selalu. Untuk teman-teman juga yang di room Zoom, semoga sehat selalu nih. Kali ini sudah siap belum buat memaparkan materi nih? Kita sharing-sharing bareng malam hari ini. oke udah boleh. Aku Oke, share screen kali ya materinya. ya boleh. Langsung aja kan ini, Yes. Oke udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Oke, sebentar. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga Sobat Aturin. Kenalin lagi, nama aku Anissa Fadila. Biasanya aku dipanggil Ninis. Aku sebagai partnership intern di Aturin. Nah, mungkin malam ini aku mau sharing juga terkait introduction to inclusive tourism di Aturin Way. Oke, mungkin aku next ya. Sebelumnya mungkin kita bisa lihat video dulu.
Sebentar. Sebentar. Mungkin aku stop dulu. Oke. Oke, mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut tentang materinya, ini ada quotes dulu dari Aturin. Every one of us, no matter who and how we are deserve to experience quality traveling and tourism. Oke, mungkin kita masuk ke materi ya. Kayak apa sih inclusive tourism itu sendiri gitu. Inclusive tourism atau accessible tourism itu biasa diartikan sebagai upaya berkelanjutan dalam memastikan tujuan wisata, produk, dan layanannya dapat diakses oleh semua orang terlepas dari adanya keterbatasan fisik, usia, atau disabilitas itu sendiri. Inclusive tourism dapat menambah nilai pengetahuan dan pemahaman pariwisata dengan berusaha secara eksplisit mengatasi kecenderungan eksklusivitas pariwisata dan untuk memastikan bahwa lebih banyak orang berpartisipasi dan mendapat manfaat dari upaya pariwisata. Jadi secara gak langsung bisa kita simpulin kali ya, inclusive tourism itu kayak semua orang itu punya hak yang sama untuk berwisata dan merasakan experience yang sama gitu. Oke, selanjutnya inclusive tourism ini tuh mencakup untuk siapa sih gitu? Untuk kelompok rentan, dan kelompok rentannya sendiri ini dikategorikan ada anak-anak, penyandang disabilitas, manula, kelompok minoritas, dan lainnya. Pengertian dari kelompok rentan tadi itu sendiri, yang pertama itu anak-anak, itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, untuk manula sendiri itu singkatan dari manusia lanjut usia, dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 berbunyi lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Dan grup minoritas itu sendiri merupakan setiap kelompok ras, agama, etnis, atau sosial yang dapat dikenali yang menderita kerugian akibat tindakan kelompok dominan dengan status sosial yang lebih tinggi dan hak istimewa yang lebih besar. Oke, mungkin bisa aku next. Saat ini gitu menurut PBB tahun 2021 itu ada 7 miliar penduduk dunia yang 15%-nya itu merupakan penyandang disabilitas. Dan dari 15% itu tadi, 80%-nya itu tinggal di negara berkembang. Nah, oleh karena itu, momentum Hari Disabilitas Internasional secara khusus gitu ya, tanggal 3 Desember, itu dipersiapkan, dibangun, dan untuk mempersiapkan, membangun, dan meningkatkan destinasi wisata yang inklusif atau untuk semua orang di dalamnya itu menjadi penting gitu, mengingat salah satu isu strategis yang menjadi prioritas pemerintah adalah pengawasan terhadap pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Nah, oke, boleh dilanjut. Nah, saat ini juga udah banyak banget nih kayak title-title berita atau artikel, salah satunya ini ada presidensi G20 Indonesia, angkat isu kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Terus ada Hari Disabilitas Internasional 2021, libatkan penyandang disabilitas pasca COVID-19, dan juga pariwisata inklusif Sandiaga untuk disabilitas, seperti apa gitu. Jadi mungkin emang di Indonesia sendiri belum terlalu banyak gitu ya pemberitaan atau artikel tentang inclusive tourism, tapi mungkin udah mulai digaungkan gitu. Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri, Bapak Sandiaga Uno itu mendorong untuk adanya pembangunan infrastruktur pariwisata yang salah satunya itu ramah untuk disabilitas, termasuk ke dalam fasilitas toilet dan sebagainya. Oke, nah ini mungkin sasaran secara lebih spesifiknya, itu ada penyandang disabilitas fisik, yaitu orang yang menggunakan kursi roda atau skuter mobilitas, orang yang menggunakan alat bantu jalan atau kruk, atau orang yang mengalami kesulitan koordinasi jari atau tangan. Terus ada juga orang dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran atau tunarungu, orang dengan disabilitas persepsi atau kognitif yang mempengaruhi komunikasi, pengasuh penyandang disabilitas itu sendiri, orang-orang dengan kereta bayi,
pengunjung luar negeri yang bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa pertama mereka, sehingga mereka tuh mencari kemudahan untuk mengakses informasi. Terus dengan meningkatkan akses, operator pariwisata juga mendapat manfaat gitu dari peluang untuk menarik pasar yang lebih luas gitu kan untuk daerah wisatanya serta kelompok rentan lainnya. Oke, mungkin kita masuk ke landasan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri ya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 itu tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Mungkin teman-teman bisa baca di yang sebelah kiri. Mungkin yang bisa aku highlight itu setiap penyandang disabilitas itu memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat. Nah, yang kedua ini ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 bab 4 tentang Komisi Nasional Disabilitas atau yang selanjutnya itu disingkat KND. Itu tugasnya melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Jadi mungkin emang undang-undang ini lebih terfokus ke teman-teman penyandang disabilitas gitu kan. Oke, mungkin yang selanjutnya ini juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020. Mungkin secara intinya itu tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas. Jadi secara umum peraturan atau landasan hukum di Indonesia itu lebih mengatur ke harusnya ada kesetaraan hak gitu antara teman-teman penyandang disabilitas dan juga kita atau mungkin kelompok rentan lainnya. Oke, nah mungkin yang selanjutnya salah satu hal penting yang sekiranya itu bisa mewujudkan inclusive tourism itu dengan konsep universal design. Nah, menjawab kebutuhan para teman-teman difabel, kalangan lanjut usia, anak-anak, dan mungkin kelompok rentan lainnya, tentu termasuk untuk kita, kebutuhan mungkin teman-teman yang non-difabel itu terdapat 7 prinsip. Yang pertama ada kesetaraan penggunaan, artinya desain bangunan dapat digunakan oleh semua orang dengan kemampuan yang berbeda gitu, jadi satu untuk semua. Yang kedua ada fleksibel, yang bermakna desain bangunan dan setiap ruang di dalamnya mampu menjangkau kebutuhan dan kemampuan penggunanya, jadi memfasilitasi gitu. Yang ketiga ada simple dan sesuai kebutuhan, artinya setiap fungsi bangunan juga harus mudah dimengerti. Yang keempat, informatif dan mudah dimengerti. Jadi desain baik infrastruktur atau maupun kegiatan promosinya juga harus mudah dimengerti untuk setiap kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya. Yang kelima itu antisipatif, yang bermakna desain dapat meminimalisasi dan memiliki toleransi pada kesalahan pemakaian teman-teman yang pengguna. Yang keenam itu ada tidak memerlukan usaha terlalu besar. Desain bangunan juga harus dapat digunakan secara efisien, nyaman, dan tidak menyebabkan kelelahan dalam penggunaannya. Dan yang terakhir itu memiliki pendekatan terhadap kebutuhan ukuran dan ruang. Oke, mungkin yang selanjutnya aku akan menjelaskan mulai dari 3A. Yang pertama itu ada accessible information itu sendiri. Jadi mungkin inclusive tourism itu nggak cuma sekadar tempat wisatanya bisa didatengin sama semua orang gitu. Mungkin ada aspek-aspek di dalamnya. Nah, salah satunya itu accessible information. Nah, untuk yang accessible information ini sendiri, ada 4 step yang menjadi hal penting bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang relevan. Yang pertama mungkin step A, itu ada perception atau persepsi. Jadi kita harus memperhatikan kalau pelanggan itu menggunakan mata, telinga, dan indera peraba mereka untuk memahami konten. Jadi kita harus menyediakan itu. Yang kedua itu ada step B itu ada discoverability, itu dapat ditemukan. Jadi kita harus memperhatikan pelanggan itu menemukan informasi yang mereka inginkan itu gampang gitu. Nah, yang ketiga, step C itu ada understanding, itu memahami. Jadi pelanggan itu harus mudah menafsirkan dan memahami konten yang kita kasih atau informasi yang kita kasih. Dan yang keempat itu ada step D atau use, itu dapat digunakan. Jadi pelanggan itu akan memutuskan bagaimana untuk menggunakan atau bertindak dari informasi yang mereka dapatkan tentang tempat wisata itu sendiri. Nah, bentuk informasi itu tuh macam-macam. Ini ada A sampai G. Mungkin yang pertama itu ada printed materials itu sendiri. Itu lebih fokus ke bentuk promosi, menu, atau mungkin prosedur yang mudah dibaca. Jadi mungkin dia lebih memperhatikan dari sisi layout atau font, terus ada warna, terus mungkin alternatif format dan bahasanya. Nah, yang kedua itu ada digital dokumen, itu untuk menjangkau wisatawan secara lebih luas gitu, secara lebih masif, secara lebih personal, bisa dalam bentuk email, brosur, tiket, dan yang pastinya itu harus mudah dimengerti. Yang ketiga itu ada audio visual content, itu bisa berbentuk video,
biasanya audio di museum atau tempat lain kayak terminal gitu. Jadi dia harus provide caption dan juga mungkin keberagaman bahasa itu tadi. Yang keempat itu ada website. Ini penting banget untuk ngejangkau produk dan layanan wisata ke seluas-luasnya gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus dimiliki website. Yang pertama itu ada purchasable, jadi dia bisa dilihat, bisa didengar, dan juga bisa disentuh. Yang selanjutnya itu ada operable, jadi mudah digunakan gitu, mudah bagi semua kalangan kelompok dan semua kalangan usia. Terus ada understandable, dia juga mudah dimengerti dari sisi konten yang diberikan, bahasa atau formatnya. Terus ada robust atau konten ini dapat digunakan dengan andal di berbagai perangkat gitu, nggak cuma laptop aja atau nggak cuma HP aja. Terus yang kelima ini ada apps, itu bisa ngasih informasi yang mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan juga bisa masuk iklan gitu kan. Yang selanjutnya itu ada self-service terminals and mobile or smart devices. Itu lebih ke mengarahkan untuk memudahkan kita untuk mengakses informasi dan membeli pemesanan tempat wisata atau mungkin infrastruktur penunjangnya itu selama 24 jam. Yang terakhir ada signage atau rambu, itu mungkin memudahkan kalau misalkan kita biasanya kan datang ke lingkungan yang nggak dikenal tuh butuh butuh kayak bantuan gitu kan. Nah, sesimpel tanda jalan atau nama jalan atau mungkin arah untuk menuju ke tempat wisata itu sendiri. Oke, selanjutnya informasi akurat dan terbaru mengenai produk, layanan, dan fasilitas yang dapat diakses juga harus dilakukan secara sistematis. Nah, menurut World Tourism Organization juga ada 5 elemen dalam menyediakan accessible information yang dapat diberikan kepada wisatawan melalui menyediakan informasi mengenai aksesibilitas infrastruktur dan layanan. Jadi mungkin di awal itu udah dikasih tahu gitu, ntar ada infrastruktur apa dan layanan apa yang bisa dinikmatin nama siapa gitu. Terus yang kedua, menyertakan kontak person dalam promosi atau informasi layanan produk, jadi biar lebih jelas untuk menghubungi kalau ada kesalahpahaman atau mungkin pengunjungnya kurang mengerti. Yang ketiga itu memastikan informasi di seluruh media bersifat konsisten. Yang keempat, melatih manajer informasi dan staf teknisnya untuk dapat memberikan layanan yang dibutuhkan. Jadi sifatnya kita harus proaktif dengan kebutuhan pengunjung. Terus yang terakhir itu memastikan kontennya bersifat up to date. Oke, yang selanjutnya ini ada accessible access, attractions, dan amenities. Oke, mungkin dari yang pertama, wayfinding, itu rencana bangunan harus mempertimbangkan landmark, jalur, terus isyarat lingkungan atau mungkin rambu tadi kan, yang bakal membantu navigasi pengunjung pertama kali untuk mengunjungi tempat itu sendiri gitu. Jadi kayak kemampuan untuk mengarahkan atau menavigasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, selanjutnya ini ada sign and maps, itu ngasih informasi untuk orientasi dan arah pengambilan keputusan dan membantu orang menemukan jalan antara lokasi mereka saat itu dan juga lokasi yang mereka inginkan. Ini bentuknya bisa mobility maps atau accessibility. Terus yang selanjutnya ada beaches and water recreation. Ini mungkin ada pedoman bagi atau akses ya untuk area publik, khususnya itu pariwisata yang ada area rekreasi airnya kayak kolam renang atau taman bermain air atau mungkin nyediain akses ke pantai dan area sisi air lainnya. Terus ada accessible website, itu membantu pengunjung disabilitas untuk membuat keputusan secara mandiri dan memberikan kesempatan berwisata yang lebih. Jadi emang 4 hal ini termasuk penting dalam accessible places-nya. Nah, selanjutnya ada accessible attraction dan activities. Yang pertama ada special events, festival, and music concert. Dari special events-nya ini sendiri lebih ke kita harus ngasih petunjuk gitu ke IO-nya atau mungkin ke kita sebagai tim penyelenggara untuk merencanakan, mengatur, dan mengkomunikasikan semuanya itu agar bisa dirasakan oleh semua orang tadi, semua kelompok, semua usia, dan semua kebutuhan, agar experience yang mereka rasain itu sama. Nah, mungkin di dalamnya itu termasuk bagian legal, bagian planning, bagian transport, terus bagian venue, catering, promotion and tiket, atau mungkin teknologinya. Terus ada the park and amusement park rides, itu mungkin kita harus lebih bertanggung jawab bahwa semua orang yang menaiki wahana di tempat tersebut itu aman dan juga udah melewati beberapa prosedur. Dan yang terakhir ada accessible public and private transport. Jadi kendaraan juga kan termasuk unsur yang penting ya untuk menjangkau tempat wisata itu sendiri. Jadi kita harus menjamin itu tuh aman, nyaman, dan bisa diakses oleh semua orang. Mungkin ada beberapa foto juga yang cukup menggambarkan
accessible attraction dan activities. Selanjutnya ini ada accessible accommodation. Nggak cuma semata-mata transport aja, staf yang ramah dan terlatih untuk membantu wisatawan juga, terus ada kamar yang punya kualitas dan kenyamanan yang setara, ruang sirkulasi yang jelas untuk memutar kursi roda. Kan seringkali kayak mungkin luas, tapi ternyata tuh nggak bisa gitu untuk muter kursi roda di kamar itu, atau mungkin di ruang makan, atau di ruang keluarga. Jadi harus memperhatikan poin tersebut. Terus ada kontrol suhu dalam ruangan untuk kebutuhan pribadi yang berbeda. Mungkin kan usia yang lebih rentan lebih butuh suhu yang lebih panas gitu. Terus yang selanjutnya ada karpet rendah yang gak licin dan juga cocok untuk lalu lintas kursi roda. Terus mungkin saklar lampu yang mudah diakses gitu, ada yang dekat tempat tidur, atau mungkin ada titik daya berada pada ketinggian yang dapat dijangkau orang dan ketinggian mata gitu. Jadi kita bisa lihat sekitar 900 mm sampai 1100, terus ada pintu dan lorong yang bisa diakses kursi roda, misalnya pintu yang digeser di dinding, jadi bisa ditutup dan bisa dibuka secara mandiri. Terus ada televisi digital di kamar tidur dan area umum yang punya caption itu sendiri kan, teks yang bisa diaktifkan. Mungkin juga bisa provide berbagai bahasa. Terus ada remote control, area komputer dan telepon yang ada di ketinggian meja yang juga mudah untuk diraih, fasilitas laundry, terus memiliki daftar sumber daya lokal yang berguna untuk digunakan orang secara bebas dan untuk menyewa peralatan seperti kursi roda, kerekan tempat tidur, atau mungkin fasilitas lain yang dibutuhkan oleh kelompok tertentu. Terus mungkin ini secara lebih spesifiknya dari kamar mandi sendiri, itu pancuran roll in atau kursi roda, jadi bisa masuk ke pancurannya, terus mungkin ada gagang di kanan kirinya, terus lantai kamar mandinya itu udah pasti anti slip, terus kepala pancuran genggam, dan toilet dan pancuran dengan pegangan dan kursi pancurannya itu sendiri. Karena untuk yang kelompok tertentu mungkin butuh pegangan di kanan kiri dan juga di bagian pintu. Terus car parkingnya sendiri itu harus yang luas. Mungkin kan ada mobil-mobil yang khusus untuk membawa fasilitas tertentu, jadi butuh tempat yang lebih luas, terus dekat kamar mandi, atau dekat kamar, atau dekat tempat wisata itu sendiri, memungkinkan pembersihan atap yang tinggi, jadi diperlukan buat lift juga untuk kursi roda, dan juga berada di tanah yang datar, bukan lereng, atau mungkin bukan tanah yang becek gitu kan, karena memungkinkan kesulitan untuk menjalankan kursi rodanya. Terus ada access to accommodation, itu diusahakan untuk nggak ada tangga, untuk menuju kamar atau tempat wisatanya, terus ada permukaan yang rata di luar pintu, dan juga jalur akses berkelanjutan yang memungkinkan pejalan kursi roda itu tanpa gangguan. Oke, nah mungkin tadi udah bahas tentang inclusive tourism-nya, sekarang kita bahas contohnya itu sendiri ya. Ini best practice in foreign countries di luar negeri. Contohnya ini ada Jepang. Ini ada Tottori Sand Dunes, itu tuh bukit pasir terbesar di Jepang yang terbentuk dari limpasan sungai dan gelombang laut. Kenapa dia disebut inclusive tourism? Karena dia udah cukup menyediakan hal-hal yang patut untuk ada di tempat wisata gitu. Jadi contohnya ke Bukitnya ini sendiri itu kita bisa jalan kaki, kita juga bisa pakai kursi roda khusus pasir nih yang disediain, ada kursi roda khusus, dan di sana juga ada unta yang bisa disewa gitu untuk teman-teman yang mungkin nggak mau jalan. Terus juga ada atraksi yang untuk para layang atau sandboarding, jadi ada keseruannya juga di sana. Terus tempat ini juga bisa dikunjungin pas hujan, walaupun mungkin lebih prefer untuk pas tengah hujan. Terus ada dapat dijangkau dengan menggunakan kereta atau taksi dari stasiun terdekat. Jadi walaupun mungkin dia nggak dekat dengan stasiunnya, tapi dari stasiun ke tempatnya itu tuh ada akses yang mereka kasih gitu. Terus dari tempat main lobbynya sendiri ke sininya kan mungkin tanjakan ya, tapi mereka mengusahakan tanjakannya itu nggak terlalu tinggi, jadi mereka udah memperhitungkan. Terus di service centernya juga mereka punya lift, dan accessible exhibition di sini itu maksudnya bisa diakses sama semua orang, anak kecil, mungkin kelompok manula, dan mungkin di sekitar accessible exhibition-nya sendiri ruangannya itu cukup luas untuk mendorong kursi roda atau mungkin memutar balik kursi rodanya. Terus ada rest area juga, ini di main lobby dan juga dekat tempat si sand dunes-nya. Terus ada accessible toilet, ini yang tadi aku bilang butuh pegangan kanan kiri, dan juga dia nyediain meja untuk ganti. Jadi ini udah cukup memprovide teman-teman yang berkebutuhan khusus atau mungkin yang menggunakan kursi roda
termasuk toiletnya ini sendiri ada di tempat parkir. Dan yang paling penting itu mereka menyediakan website, ini ada www.accessiblejapan.com, jadi nggak cuma Totori Senduns aja, jadi mereka juga ngasih tempat-tempat wisata mana yang kira-kira udah termasuk inklusif dan bisa dikunjungin gitu. Oke, mungkin selanjutnya ini ada di Finlandia. Mungkin agak beda dari yang Jepang tadi karena itu lebih secara spesifik ke satu tempat wisata. Kalau di Finlandia sendiri, aku nemuin kayak semacam website gitu. Ini yang pertama ada Pallas Silastunturi National Park. Jadi dia ini ngasih deskripsi jalur yang bisa diakses menurut dari sudut kemiringannya, terus medannya, dan juga lokasinya. Terus dia juga ngasih kayak ini nih sebanyak berapa jauh, terus ada suhu, terus ada penjelasan dulu tempatnya itu sendiri, dan juga penandaan pada area yang menantang. Mungkin dari lokasi yang lebih licin dari yang lain, atau mungkin lebih curam dari yang lain, mereka menandakan sebelum pengunjungnya itu masuk gitu ke areanya. Jadi secara tidak langsung untuk informasinya sendiri itu udah mudah diakses dan juga udah memudahkan teman-teman kira-kira sanggup gak untuk mengunjungi tempat tersebut. Terus yang selanjutnya ini ada South Karelian Foundation for Recreation Areas. Ini dia ngasih kayak beberapa pilihan gitu, banyak banget juga. Dia ngasih tampilan peta tujuan tur yang ramah keluarga. Jadi dari anak kecil, orang tuanya, terus mungkin kakek neneknya, itu semua bisa. Oke, mungkin yang selanjutnya ini ada Inclusive Tourism in Australia. Jadi kalau di Australia sendiri ini aku ngasih contoh secara umum dan juga secara spesifik untuk aksesnya sendiri. Semua kota besar di Australia itu udah nawarin versi tiket perjalanan yang didiskon untuk penyandang disabilitas gitu. Jadi kayak penyandang disabilitas ini sendiri nggak menutup dan terbatas pada kelompok tertentu. Dia kayak untuk yang gangguan penglihatan, fisik, atau maupun kognitif gitu. Jadi public transport travel pass itu bisa diakses. Terus nih kayak di City of Melbourne dan Victoria sendiri, itu mereka udah provide mobility maps, transport info, accessible facilities, Blind Square, Stop Here app. Nah, Blind Square ini termasuk kayak aplikasi yang bisa ngebantu orang-orang tunanetra untuk mengakses transportasi umum gitu. Mungkin ini jarang di negara-negara lain. Terus ada Stop Here app. Kalau ini aplikasi untuk membantu orang-orang dengan gangguan penglihatan atau pendengaran supaya mereka tuh bisa berpergian dengan transportasi umum. Terus yang selanjutnya ada Disable Access Facilitation Plan dan Animal Toilet. Ini khususnya di Adelaide dan Melbourne Airport. Nah, untuk accessible attraction dan activities ini sendiri, di Perth Convention and Exhibition Center itu mereka udah memperhatikan tempat yang landai, adanya lift, terus ada zona kursi roda, ada fasilitas untuk bayi, ada pet friendly juga. Terus untuk Brisbane Convention and Exhibition Center, mereka juga ngasih penyewaan kursi roda, alat bantu dengar, braille, dan juga akses ke penginapan. Sebenarnya ini banyak banget convention center atau exhibition center yang mereka punya dan udah ngasih accessible attraction gitu untuk pengunjungnya. Terus untuk yang di Sydney Opera House ini sendiri, dia acaranya ini pertunjukan bahasa isyarat yang udah ditafsirkan. Dia juga ngasih teks, dia juga ngasih sensorik, dan juga ramah untuk teman-teman yang autisme. Oke, mungkin selanjutnya ada key challenges di Indonesia konteks. Di Indonesia sendiri, tadi udah dibahas di negara-negara yang maju, sekarang ke Indonesia. Mungkin ini ada 9 kunci dan sekaligus mungkin menjadi tantangan ya untuk Indonesia untuk menerapkan inklusif tourism itu sendiri. Yang 3 teratas ini mereka saling berhubungan. Ini ada lack of understanding, local community support, dan lack of expertise. Jadi dari ketidakpahaman kita gitu dan masyarakat Indonesia tentang inklusif tourism itu pastinya akan susah untuk mendapatkan support dari komunitas lokal gitu. Karena inklusif tourism ini nggak cuma semata-mata ngasih accessible information, terus atraksinya, terus mungkin tempatnya sendiri, infrastruktur, tapi juga harus bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Jadi karena kurangnya pemahaman, jadi kurangnya dukungan juga, dan juga kurangnya orang-orang yang ahli di bidang ini gitu. Terus yang selanjutnya, lack of equipment, big investment need, sama lack of accommodation juga saling berhubungan. Dan mungkin untuk membangun atau meningkatkan fasilitas yang udah ada, itu kita mungkin butuh
pembangunan baru atau pembangunan tambahan yang nggak menutup kemungkinan gitu untuk menjangkau daerah-daerah kecil gitu kan. Jadi butuh akses yang besar, butuh equipment yang besar juga. Jadi ya pasti nggak jauh juga untuk dari butuh pendanaan atau investasi itu sendiri. Dan yang terakhirnya ada safety. Indonesia itu sering banget mengabaikan faktor keamanan itu sendiri. Misalkan tempat parkir yang nggak dijaga atau mungkin kita ke pantai gitu, tapi ke pantainya sendiri ternyata tempat itu nggak aman karena saking terbukanya untuk umum, mungkin banget ada copet dan segala macamnya. Terus small portion of the market itu sendiri untuk kelompok rentan yang tadi masuk ke dalam sasaran inklusif tourism di Indonesia sendiri belum ada data konkret kalau mereka itu punya ketertarikan untuk berwisata atau mendapatkan pengalaman yang sama gitu untuk berkunjung ke tempat wisata. Jadi masih perlu di riset lebih jauh gitu seberapa besar porsi market itu sendiri karena kan walaupun kita ingin menyediakan inclusive tourism pasti kita juga pengen keuntungan yang didapat juga banyak kan. Jadi kita perlu riset lebih jauh tentang marketnya dan teknologi proficiency. Jadi lagi-lagi penggunaan teknologi juga dibutuhkan kayak tadi untuk contohnya website itu sendiri. Terus mungkin kemudahan akses bagi karyawannya untuk mempelajari setiap kelompok, terus mempelajari kebutuhan mereka, bersikap proaktif kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa indikator yang mungkin ini menurutku sesuai dari beberapa fase, ada 4, ada zero phase, beginner, intermediate, dan juga advance. Nah, mungkin di zero phase ini sendiri mulai dari edukasi diri sendiri, edukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya pariwisata yang bersifat inklusif ini tadi, terus kita peka terhadap lingkungan, menyadari ada nggak sih ketersediaan market, nggak perlu jauh-jauh satu Indonesia gitu ya, misalkan di daerah kita sendiri, ada nggak sih teman-teman Kak, atau mungkin kelompok-kelompok rentan tadi yang sebenarnya tuh mereka pengen datang ke tempat ini, cuma mereka nggak bisa, atau mungkin pengen datang ke sini, tapi eh, mereka takut nggak dapet pengalaman yang sama, kayak gitu. Terus melengkapi pemberian informasi di sekitar objek wisata itu sendiri. Sering banget kayak walaupun udah terkenal, jadi mereka merasa pemberian informasi itu nggak penting gitu, padahal hal itu merupakan hal utama, mungkin di pintu depannya, atau mungkin di jalannya, atau mungkin di website itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada memperkuat faktor attraction, digali lagi apa gitu faktor yang menarik wisatawan untuk datang ke objek wisatanya. Terus membuat peraturan turunan di objek wisata, walaupun mungkin Indonesia belum ada peraturan yang secara resmi mendukung kelompok rentan untuk melakukan inclusive tourism, tapi mungkin udah mulai bisa bikin peraturan turunan dari landasan hukum yang tadi udah aku sebutin di awal, terus memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan. Jadi penting banget untuk memperkuat dari dalam dulu sebelum akhirnya membuka objek wisata seluas-luasnya. Selanjutnya itu yang intermediate phase itu ada memperkuat faktor accessibility. Lagi-lagi kemudahan untuk mengakses atau kemudahan untuk menuju tempat objek wisatanya, berkolaborasi dengan instansi dan pemerintah, karena pasti kita juga butuh berbagai pihak gitu ya untuk melancarkan rencana inklusif tourismnya, menyusun rencana marketing juga dari tadi pemberian informasi, bentuknya seperti apa, sasarannya gimana, apa aja yang dibutuhin, terus mungkin tata letaknya, warna, dan segala macamnya, terus membangun fasilitas aksesibel, akses kayak lift atau mungkin signage tadi, rambu-rambu, dan yang terakhir itu memperkuat faktor amenities, membangun infrastruktur baru yang menunjang dan tetap mengedepankan suasana dan etikanya. Mungkin sering banget masyarakat atau komunitas lokal itu nggak mau merubah tempat wisata atau objek wisata mereka menuju inclusive tourism karena mereka takut kayak kehilangan uh, estetika atau kehilangan identitas gitu dari tempat wisatanya. Nah, padahal itu tuh masih bisa banget untuk disatuin. Jadi infrastruktur tetap baru, menjangkau semua orang, tapi identitasnya juga nggak hilang. Terus yang terakhir, pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata. Jadi nggak cuma tempat wisatanya aja yang jadi bagus dan nggak cuma dia bisa lebih banyak mengambil market, tapi harus penduduk sekitarnya juga diberdayakan gitu, mungkin UMKM-nya dan yang lainnya. Mungkin ini kita masuk ke contoh di Indonesia sendiri. Jadi sebenarnya aku juga lumayan susah untuk cari contoh di Indonesia karena ternyata belum ada yang benar-benar se-inklusif yang tadi misalkan contohnya di Jepang gitu. Jadi mungkin ini ada contoh dari Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kalau dari area parkirnya itu masih bisa dibilang belum sesuai karena belum ada parkir khusus penyandang disabilitas itu sendiri.
terus nggak ada yang menjaga parkir, lagi-lagi safety-nya yang tadi itu sering banget diacuhin, terus area parkir dan pintu masuk yang lumayan jauh, nggak agak jauh ya, mungkin lumayan jauh karena kan besar banget ya Taman Mini. Terus yang terakhir, meskipun lahannya luas dan memungkinkan untuk kendaraan jenis apapun. Jadi lahannya luas, udah bisa mengakomodasi berbagai kendaraan gitu, tapi mungkin dari akses jalannya, terus areanya itu agak jauh, itunya masih belum diperhatikan. Terus dari signage atau rambunya itu udah cukup baik, jadi tanda gambar sudah memakai universal design, beberapa tanda juga udah dua bahasa, dan peletakannya itu mungkin yang harus diatur ulang. Selanjutnya itu ada komunikasi yang udah memenuhi syarat, dia udah ada brosur, audiovisual, dan digital content yang berisikan informasi mengenai peta TMI itu sendiri. Jadi tersedia dalam bahasa Inggris, Mandarin, dan Indonesia. Terus terdapat informasi seputar harga tiket yang nggak dibedakan untuk semua kelompok dan adanya juga informasi jam operasional. Yang terakhir ini ada pergerakan horizontal dan vertikal. Maksudnya itu dia udah terhubung dengan jalan yang luas, jadi dari antar tempat itu udah terhubung dan juga untuk yang selanjutnya ada belum semua bangunan dan belum semua areanya itu memiliki lift. Oke, mungkin ini kesimpulannya. eh, Beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan gitu ya. Yang pertama, membuat bangunan dan fasilitas yang menarik dan bisa melayani semua kemudahan akses pengunjung. Yang kedua, mengerti syarat legislatif untuk akomodasi bangunan baru dan meningkatkan fasilitas yang udah ada. Yang ketiga, memastikan syarat desain adalah inklusif dan termasuk ke dalam konsep desain. Yang keempat, itu ada mengerti pengunjung, mengenali kebutuhan setiap individu, setiap kelompok, dan juga bersifat proaktif terhadap kebutuhan dan kemampuan dalam memenuhi ekspektasi pengunjung. Yang kelima, itu ada menyediakan pelatihan untuk karyawan agar dapat menyediakan kebutuhan pelanggan dan menciptakan layanan yang baik. Dan yang terakhir itu memasarkan bisnis menjadi mudah diakses dan mampu meningkatkan kemampuan dengan menyediakan bahan promosi yang akurat dan mudah diakses. Ini mungkin ada gambar-gambar yang menunjang juga. Terakhir, people are not disabled, it is the environment which is disabling. A handicap is God-given, but a disability is man-made. Itu menurut Copper Wiki. Mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih, Kak Ninis. Pembahasannya juga sangat informatif ya, lengkap dari A sampai Z semuanya dibahas soal inclusive tourism-nya. Nah, buat teman-teman yang pengen ngobrol sama Kak Ninis atau punya pertanyaan mengenai inclusive tourism, boleh banget nih buat mungkin chat di chatbox atau kalau misalnya bisa on mic, bisa langsung on mic aja biar bisa ngobrol sama Kak Ninisnya. Nah, mungkin sambil menunggu untuk teman-teman yang mau bertanya, ini ada pertanyaan dari no name katanya. Oke, ada 2 pertanyaan. Aku bacain satu-satu ya, Kak. Yang pertama ini, kalau tadi dilihat pasarnya sedikit dan biaya mahal, apa yang menjadi insentif atau keuntungan bagi pengelola destinasi wisata? Nah, gimana nih, Kak Ninis? Boleh dijawab dulu mungkin? Oke, ya mungkin kalau dilihat dari Indonesia itu kayak masih banyak banget step yang harus dilewatin kali ya, mulai dari riset pasar itu sendiri. Kalau mungkin sekarang emang masih dikit dan biayanya masih banyak, itu mungkin juga salah satu alasan kayak kenapa masih banyak banget wisata di Indonesia yang belum bersifat inklusif gitu kan. Makanya tadi aku juga bilang kesulitan untuk mencari contohnya gitu. Tapi sebenarnya kalau emang marketnya itu udah ada dan lumayan banyak gitu ya, itu sangat menguntungkan karena secara gak langsung tempat wisata itu sendiri udah ngejangkau semua market gitu. Mungkin orang-orang nggak merhatiin faktor dari misalkan dari tempat wisatanya banyak tangga gitu, sesimpel itu. Padahal kan kalau misalkan kita dari awal udah memperhitungkan, kita bisa ngajak anak-anak ke sana, ngajak orang tua atau kakek nenek ke sana gitu. Jadi secara gak langsung kalau memang marketnya emang udah diriset dan udah secara banyak gitu ya, udah dibilang banyak nih yang banyak yang pengen datang ke tempat wisata yang inklusif, itu sangat menambah eh, pendapatan dari tempat wisata itu sendiri. Terus selain itu yang tadi aku bilang, pemberdayaan masyarakat di sekitarnya juga. Jadi lebih karena mungkin lebih rame, jadi pemberdayaan masyarakat di sekitarnya juga bakal lebih maksimal gitu, terutama untuk produk-produk oleh-oleh yang mungkin ada dibuat sama UMKM sekitar. Mungkin segitu dari aku.
Oke, thank you, Kanis. Nah, satu lagi nih. Terus bagaimana pelibatan kaum minoritas ini dalam perencanaan dan pengembangan objek wisata atau bahkan pariwisata secara general? Oke, mungkin kelibatan dari kelompok minoritas ya. Ya, Ya, mungkin contohnya kalau ini sesimpel kemarin tuh aku sempat search kayak inclusive tourism di Indonesia gitu. Yang keluar tuh kayak inclusive tourism untuk mahasiswa untuk masyarakat muslim kayak gitu. Jadi mungkin di beberapa daerah masyarakat muslim itu termasuk kelompok minoritas gitu kan. Nah, gimana caranya kelibatan mereka di sana itu mungkin bisa melalui itu tadi kan riset terlebih dahulu terus mungkin ditanya gitu kebutuhannya itu seperti apa. Nah, udah dapet nih misalkan kebutuhan dari kelompok minoritas itu sendiri disesuaikan lagi ke penduduk di sekitarnya. Misalkan di negara luar gitu ya. Kelompok minoritas ya jelas gitu butuh misalkan tempat ibadah. Tapi gimana caranya tempat ibadah ini juga di sekitarnya bisa dijadiin mungkin tempat santai untuk masyarakat sekitarnya, terus mungkin tempat jualan untuk masyarakat sekitarnya gitu. Jadi keterlibatannya tentu untuk apa ya, membuat atau membangun fasilitas baru gitu untuk di daerah tertentu. oke. Ya, setuju sih sama Kak Ninis ya. Oke. Nah, ada satu lagi nih dari Kak Sekar Langit. Nah, Kak, ini di sini ada Kak Sekar nih. Siapa tahu Kak Sekar mau on mic mungkin. Mau langsung tanya langsung. Kalau enggak, aku bacain aja ya. Nah, halo Kanisa, keren banget ilmunya. Kenalin, aku Langit. Izin bertanya, key challenge inclusive tourism, Miss dari masyarakat kan penting banget ya tentang SDM. Wait. Penting banget ya tentang SDM. Kiranya gimana cara membangun awareness dan kesadaran komunitas ini untuk membentuk lingkungan ramah inklusivitas karena kadang untuk meningkatkan pariwisata berbasis komunitas pun masih perlu banyak proses selaku pelaku wisata itu sendiri. Misal mungkin peran dari Pokdarwis atau masyarakat lokal. Nah, di sini ada di chat box ya, Kak Ninis, mungkin kalau mau baca. Oke, iya. Tentu pasti butuh banget banyak peran ya. Dari yang peran dari Bokdarus itu bisa, masyarakat lokal juga bisa. Terus mungkin dari ini, kan kita udah banyak desa-desa wisata di Indonesia ya. Terus termasuk mungkin udah banyak juga desa wisata yang kerjasama gitu sama Aturin sendiri. Nah, mungkin Aturin juga bisa punya peran yang besar untuk ngasih informasi itu ke teman-teman atau mungkin masyarakat yang masih kurang gitu pemahamannya tentang inclusive tourism. Mungkin dari aku gitu sih. Oke, semoga terjawab ya Kak Sakaranya. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh banget nih, mumpung masih ada Kak Ninisnya di sini. Soalnya aku juga ngomong-ngomong soal ini, aku jadi keingat project waktu masih semester 5 nih Kak Ninis. Oh, Dimana waktu itu kita kayak disuruh buat salah satu, bukan disuruh buat sih, lebih kayak pengembangan tempat wisata, salah satu tempat wisata. Waktu itu aku Taman Waduk Pluit di daerah Jakarta. Nah, gimana tamannya itu bisa jadi udah eco friendly, terus juga kids friendly, terus juga ramah terhadap disabilitas. Nah, kayak gitu sih. Jadi keingat aja gitu. Oh, ternyata ini tahu namanya inclusive tourism kayak gitu. Soalnya aku juga masih baru banget sih dengernya. Ini ada dari Aturin mau nanya, udah resen. Boleh langsung aja. Iya, thank you Kak Angel. Nah ini mungkin operatornya juga pengen ikut diskusi ya. Thank you Anis udah share ya tentang inclusive tourism. Nah ini menjadi menurut aku dan teman-teman pastinya menjadi menarik ya. Karena semenjak pandemi bahkan sektor kesehatan itu jadi hal penting. Dan kalau bicara kesehatan, pasti nggak jauh-jauh kita juga akan pernah berpikir tentang teman-teman atau kaum disabilitas ya. Nah, ini mungkin kayaknya nggak bertanya ya, tapi mungkin Kak Anies juga bisa sharing lah nanti pendapatnya dari apa yang aku share ya. Nah, ada dua hal sih. Yang pertama,
tentang kaum disabilitas. Menurut aku kita teman-teman yang notabene-nya ya kita artinya lebih mampu ya daripada teman-teman disabilitas, itu kadang punya potensi bisa menjadi disabilitas juga gitu. Karena apa? Pertama mungkin kita di lokasi wisata, karena tempat wisatanya tidak ada rambu, tidak ada peringatan tertentu gitu. Tahu-tahu kita kecelakaan nih, entah gimana akhirnya kita jadi disabilitas juga. Nah makanya menurut aku kita sebagai inklusivitas di daerah wisata itu sangat penting ya karena siapapun bisa menjadi kaum disabilitas nantinya. Makanya kita juga harus harus melihat inclusive tourism ini jadi salah satu solusi pariwisata yang berkelanjutan di kedepannya. Lalu kedua, ini mungkin aku pengalamanku sama Mas Johar ya kayaknya waktu kemarin kita Labuan Bajo. Nah kita kan jalan-jalan nih dan aku lihat memang di sepanjang trotoar di kotanya itu sudah bagus ya, bahkan sudah ada paving block yang difungsikan untuk teman-teman disabilitas tunanetra ya, sorry kalau mungkin tunanetra ya, ya untuk guidingnya mereka. Tapi sangat sangat tidak pas ada beberapa lokasi yang daerahnya slope-nya atau kemiringannya tuh terjal banget. Tapi di sana dipasang gini apa juga apa nah itu paving block untuk teman-teman tunanetra itu. Nah ini kan menurut aku penerapannya kurang tepat sekali ya. Padahal maksudnya benar untuk membantu artinya teman-teman disabilitas, tapi ujung-ujungnya ketika penerapan itu di lapangannya kurang tepat. Nah itu aku setuju sih dengan tadi ya yang disampaikan Kak Anies juga. Memang beberapa pembangunan infrastruktur itu sangat membantu, tapi kadang di lapangan kita itu kurang ya penerapannya. Ini mungkin bisa jadi hal yang menarik untuk di kedepan harinya. Terus mungkin yang ketiga terakhir ya, kira-kira ini ya, kalau dari kita lihat kan seolah-olah itu inklusif tourism itu suatu hal yang tentang membangun ya, artinya membuat sesuatu hal yang pembangunan lah gitu. Bahkan mungkin saja kan ada yang sifatnya tanpa perlu pembangunan gitu kan. Nah tadi mungkin bisa dijelaskan lagi ya Kak Anies, kira-kira hal sekecil apa yang bisa kita lakukan nih menginklusifkan tourism gitu. Mungkin nanti bisa jadi salah satu hal yang bisa aku ataupun teman-teman terapkan di masing-masing tempat kita gitu. Atau mungkin kita punya punya saudara atau teman atau rekan yang memang mereka adalah disabilitas gitu kan. Nah itu juga kita bisa bantu mereka. Mungkin itu nih 3 poin. Mungkin yang terakhir itu adalah mungkin pendapatnya Kak Ninis ya terkait hal simpel lah gitu. Oke, makasih Kak Oka atas masukan juga mungkin. Untuk yang pertama sama yang kedua aku setuju banget karena emang sering banget juga kayak tempat wisata tuh justru nggak memperhatikan walaupun misalkan mereka udah bilang memperhatikan kaum disabilitas gitu, tapi mereka nggak memperhatikan sebenarnya itu beneran membantu atau enggak gitu kan. Nah mungkin yang ketiga yang contoh simpelnya nggak harus infrastruktur ya, mungkin nggak harus pembangunan jalan yang landai atau pembangunan jalan yang bisa diakses oleh kursi roda gitu, mungkin sesimpel tata letak informasi itu udah sesuai belum? Misalkan kayak ini bisa kayak kita kalau misalkan lagi berdiri, jangkauan kita lihat itu udah berapa jauh. Nah, itu mungkin udah sesuai atau belum. Karena seringkali rambu-rambunya itu mungkin terlalu atas atau bahkan di bawah gitu di jalanan yang suka kita nggak lihat gitu. Misalkan ada arah panah toilet atau arah panah jalan keluar. Nah, sesimpel yang kayak gitu itu mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil dan juga ini sih mungkin membantu pengetahuan teman-teman atau mungkin saudara-saudara kita yang mungkin ada yang disabilitas atau butuh informasi tentang wisata gitu kan. Itu kita seringkali aku pernah waktu itu ngunjungin ke Bali, terus waktu itu aku ngedengar gitu orang nanya kayak ini bisa nggak untuk dinaikin anak umur segini gitu. Terus mereka yang kayak oh mungkin bisa Bu, coba dulu aja gitu. Jadi kayak mereka sebenarnya nggak tahu gitu tempat wisata mereka tuh beneran bisa atau enggak gitu diakses oleh semua kalangan dari yang anak kecil mungkin sampai yang kelompok rentan tadi gitu.
Oke, gimana kalau Kak? Halo, ya, thank you. Ininya apa masukannya Kak Anis. Sama satu lagi ya, ini baru kepikiran. Apakah perlu ya mungkin kita sebagai misalkan nih, misalkan saya punya jasa untuk menjadi pemandu ya. Artinya si pemandu sendiri ataupun tour operator itu harus punya keahlian juga dalam memfasilitasi teman-teman dalam konteks ini mungkin disabilitas ya atau Ini terputus atau di aku ya? Ya, kayaknya suaranya kalau Kak terputus nih Kak, tiba-tiba hilang. Kalau Mungkin Kak? tadi ini kali ya pertanyaannya pemandu untuk membantu teman-teman disabilitas ya. Tunggu kau aja kali ya supaya jelas. Nanti udah dijawab, kalau kayaknya nggak denger. Iya benar. Oke, tadi padahal baru mau menyapa seseorang yang penting di tempat ini. Tapi udah keburu. Oh, Kak Okanya ternyata jaringannya kurang stabil ya sepertinya. Nah, sebelum aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Kak Johar ada yang mau kasih masukan? Thank you Angel, thank you Nins atas ini ya effort yang udah dilakukan membuat presentasi dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau teman-teman lihat memang terms inclusive tourism tuh kurang santer ya, kurang populer dibandingkan misalnya pariwisata berkualitas atau pariwisata berkelanjutan. Dan aku nggak tahu ya ke depannya apakah inclusive tourism ini akan jadi prioritas juga ya dari pembuat kebijakan, entah kementerian atau lembaga terkait lainnya. Kalau teman-teman lihat di awal tadi memang inklusif kan artinya for all ya, untuk semua pihak, semua orang tanpa membedakan atribut apa yang dia miliki, entah itu suku, entah itu agama, entah itu mungkin orientasi seksual, entah itu pemikiran, entah itu bentuk tubuh dan lain-lain. Nah, memang dalam presentasi yang ini paling banyak ditekankan di untuk apa namanya teman-teman disabilitas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang kalau ngomongin fasilitas yang ramah teman-teman difabel ya, itu kan satu tidak murah ya membuatnya. Dan karena tadi insentifnya mungkin belum ada atau masih kecil untuk apa namanya pengelola wisata, akhirnya mereka ya udah saya mau garap dulu nih porsi wisatawan yang bukan minoritas gitu. Akhirnya hal ini menjadi sesuatu yang umum dan memang teman-teman yang minoritas ini agak kurang diperhatikan. Itu faktanya memang seperti itu. Tapi kalau tadi ada contohnya misalnya Taman Mini Indonesia Indah, itu kan punya pemerintah ya, punya pemerintah Indonesia. Jadi harusnya bisa jadi contoh gitu ya. Dan aku juga coba Google, ternyata untuk fasilitas apa objek wisata swasta itu masih ini ya, masih jarang sekali. Aku nggak tahu. Contohnya misalnya di Taman Dedari. Taman Dedari itu ada di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Bali. Itu kan yang punya adalah keluarga Puri Ubud ya, mereka agamanya Hindu. Tapi mereka tahu bahwa wisatawan ke sana itu juga Muslim, terus ada mereka yang menyediakan tempat musola gitu di atas dan lumayan besar. Apakah itu mungkin juga termasuk bentuk inklusif tourism? Aku juga kurang kurang paham nih karena aku yakin pengunjung ke sana mayoritas adalah ini ya turis domestik dan mereka adalah Muslim. Oke, berikutnya. Jadi teman-teman semuanya inklusif tourism ini menurutku penting ya, dan tadi step-stepnya itu tadi yang ada beginner, advance, intermediate, itu Nin sendiri yang bikin, itu aku yang minta. Karena standarnya juga kayaknya nggak ada ya, tapi kami Aturin sebagai perusahaan kan memang tadi disebutkan kenal dengan desa wisata atau pengelola objek wisata, dan menjadi tanggung jawab secara tidak langsung kami untuk mengedukasi mereka. Dan harapannya nanti ke depannya akan ada panduan yang lebih rinci gitu ya, yang dikerjakan oleh tim Aturin lainnya, tentang inclusive tourism versinya Aturin. Dan ini yang nanti akan kami promosikan, itu ya, infokan kepada teman-teman pegiat wisata yang kami kenal.
Nah, terakhir teman-teman, sebenarnya inklusif tourism kan tidak melulu terkait dengan fasilitas fisik. Tadi Oka bilang ya, karena itu kan mahal. Dan salah satu yang contoh yang paling sederhana adalah ketika si pengelola wisata atau karyawannya itu tahu gitu ya, ada pengunjungnya mereka adalah tergolong kelompok rentan. Nah, yang paling pertama mereka perlu lakukan adalah memberikan acceptance ya. Karena kadang to be honest kita somehow terlalu diskriminatif terhadap orang-orang dalam kelompok rentan yang mungkin secara fisik berbeda dengan kita, secara pemikiran berbeda dengan kita, atau kayak minority against majority gitu loh. Jadi dan ini terjadi gitu ya, bahwa kalau teman-teman lihat gitu ya, di beberapa objek wisata mereka diskriminatif terhadap kelompok tertentu itu memang terjadi ya, dan ada aja atau kejadian. Jadi tidak harus melulu terkait dengan fisik, tetapi bagaimana cara orang-orang pegawai destinasi wisata ini memberikan apa namanya penerimaan, kemudian memperlakukan teman-teman kelompok rentan ini juga menjadi bagian penting dalam dalam inklusif tourism ini. Bahkan ya itu ya, sesuatu yang investasinya mungkin tidak terlalu mahal karena tidak perlu fisik, tetapi itu memberikan first impression gitu ya terhadap apa namanya teman-teman kelompok rentan ini. Uh, Jujur aku bukan kelompok rentan, jadi dan apa ya kita perlu empati ya ke teman-teman yang memang kelompok rentan ini. Di berbagai hal kita harus apa ya mencoba berdiri di atas sepatu mereka ya, stand in their shoes gitu ya. Dan ini terima kasih banyak sharingnya gitu ya. Setidaknya aku juga paham secara konsep uh, inclusive tourism itu apa gitu ya dan kedepannya seperti apa. Dan harapannya nanti kedepannya Indonesia juga bisa mengadopsi dan mengimplementasikan konsep ini. Itu Angel, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Johar. Ya, baik. Mungkin aku langsung lanjut aja ya, bacain pertanyaan selanjutnya nih. Dari Michelle. Aku mau tahu pendapat kakak, apakah ada solusi atau misalnya cara yang kakak sarankan untuk destinasi-destinasi yang memiliki aksesibilitas yang kurang mendukung, seperti Desa Werbo dan desa-desa lainnya yang seperti kita tahu memang aksesibilitasnya agak kurang. Nah nih, Kak Ninis, boleh langsung dijawab aja. Oke, makasih Michelle. Pertanyaannya mungkin kalau tadi udah dibahas membangun infrastruktur itu mahal dan kayak belum tentu keuntungannya itu sepadan gitu ya. Mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan itu memanfaatkan teknologi. Mungkin kayak dari aturan sendiri kan kita punya kayak virtual tour. Mungkin dari tempat-tempat desa-desa ini mereka bersedia gitu untuk mengadopsi teknologi atau mungkin kerjasama. Terus jadi teman-teman di luar sana dan menjangkau semua kelompok juga kan, kita bisa kayak virtual tour bareng-bareng, ngunjungin desanya, kita cari tahu di dalamnya ada apa, kayak gitu. Atau mungkin dari sekadar ini dulu menarik minat dari pengunjungnya itu sendiri. Lagi-lagi memang teknologi dan juga kemampuan marketing kali ya. Sebelum mungkin memprovide infrastruktur yang lebih menunjang. Segitu. Kira-kira menjawab gak, Michelle? Gimana, Michelle? Boleh nambahin nggak Angel? Bentar aja. Boleh, Dikit aja. boleh. Ya, Boleh, Johar. jadi tidak semua destinasi wisata itu memang diciptakan gitu ya, secara natural maupun secara artificial untuk semua orang. Itu perlu kita pahami ya. Tidak semua orang bisa hiking, tidak semua orang bisa menyelam. Tapi salah satu cara yang paling bisa dilakukan tadi kan disebutkan Wairebo, memang kesannya kan hiking ya, dan tidak mudah. Cara yang paling mudah adalah bagi pengelola wisata itu menyediakan informasi gitu ya, entah bentuknya atau tulis atau audio, bahwa ini cocok misalnya untuk anak-anak kah, semua umur kah, kemudian untuk orang tua kah, dan lain-lain. Dan misalnya kalau ada level trackingnya itu untuk pemula, pemulanya itu dijelaskan seperti apa. Ini sering sekali tidak ada di destinasi wisata. Itu banyak sekali ya, even di banyak tempat lah seperti itu. Tapi beberapa tour operator itu mereka menyediakan, oh tour ini cocok untuk pemula, oh tour ini cocok untuk hanya untuk advance dan lain-lain. Jadi ketika teman-teman ini yang misalnya punya kebutuhan khusus dan ke sana ternyata pas nyampe tempat tuh nggak seperti kena prank gitu karena mereka udah di awal udah dikasih tahu ya diedukasi dan betul tadi ya kembali tidak semua orang bisa manjat gunung apa Rinjani gitu ya. Ya contohnya misalnya penggunaan teknologi melalui wisata virtual memang bisa dilakukan untuk sekedar mengasih informasi dan kembali ya cuma untuk informasi tidak
pasti berbeda dengan wisata langsung ke destinasi itu. Itu. Oke, semoga menjawab ya Michelle. Nah, aku juga setuju sih. Bahkan bukan menurut aku waktu untuk ke Desa Werebo saja, bukan cuman untuk teman-teman yang informasinya bukan cuma untuk teman-teman disabilitas ya. Kayak kalau nggak dikasih tahu ini hikingnya itu khusus pemula, untuk pemula atau yang bagaimana juga akan sangat membingungkan untuk wisatawan. Kayak teman-teman kita aja yang masih muda, seusia kita aja ternyata nyerah buat hiking di Werebo dan memilih untuk berhenti dan pulang gitu tanpa mereka naik. Gak ada yang kasih tahu juga kalau misalnya ternyata akan seperti itu gitu hikingnya. Oke, bagus banget pertanyaannya. Thank you Michelle, thank you juga Kak Ninis dan Kak Johar tadi sudah kasih masukan-masukan dan tambahannya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan juga. Mungkin apakah masih ada yang pengen berdiskusi soal inclusive tourism? Aku masih kasih kesempatan kalau misalnya masih ada yang mau on mic atau mungkin lagi typing, boleh banget ya. Aku mungkin bakalan tunggu beberapa menit lagi. Kira-kira ini aku agak ngelek-ngelek nih. Sorry. Oke, ternyata ada yang reaction lagi dari Kak. Boleh Kak? Ya, Datang oke. lagi. Tadi ya sorry ya tadi sinyalnya atau jaringan karena hujan juga di sini. Untuk ini ya menurut aku isu yang menarik ya karena kemarin juga Mas Johar udah pernah cerita juga sama aku waktu kita bareng. Nah, aku pikir ini pendapatku ya. Bahkan informasi ya, ini aku barusan tadi searching nih. Aku misalkan mengandaikan diriku sebagai orang yang salah satunya kelompok rentan tadi ya. Mungkin kalau informasi seputar ini wisata ini itu khusus untuk keluarga, itu tuh menurutku udah mengakomodir bahwasanya berarti anak-anak itu bisalah ke sana ataupun kelompok manula tuh bisa ke sana bareng keluarga gitu ya karena dia udah kategori untuk keluarga gitu. Nah, tapi informasi seputar itu ini wisata ini cocok nih untuk kaum atau teman-teman disabilitas A atau disabilitas B. Nah, itu tuh nggak ada menurut aku gitu. Karena aku baru tadi searching, oh ternyata informasi seperti ini juga nggak ada ya. Karena kan tadi ya, informasi itu seperti yang Mas Johar bilang, informasi itu akan mengguiding wisatawan untuk apa namanya itu minat atau enggak menuju tempat wisatanya gitu ya. Pasti informasi itu yang pertama dicari oleh mereka. Nah, sedangkan informasi tentang apakah layak tidak layak ataupun kira-kira kayak tadi fasilitas apa yang tersedia itu masih jarang sih. Nah, menurut aku itu salah satu hal yang bisa dieksplor ya, mungkin ke depannya baik dari kita mungkin sebagai startup ataupun mungkin dari pemerintah kita ya. Bahwasanya informasi itu juga jadi hal yang sebenarnya hal yang tidak mahal dan itu bisa dibuat, tapi kadang itu yang dianaktirikan ya, jadi tidak dipikirkan selalu pasti kita berpikirnya kalau udah melibatkan tadi tuh, siapa tadi yang bilang ya, kalau udah melibatkan, teman-teman kelompok rentan itu harus membangun nih gitu. Jadi seolah-olah itu bayangannya adalah selalu membangun gitu, padahal, mungkin aja kelompok rentan itu mereka juga udah sadar, artinya dia punya keterbatasan ya, dan tinggal dia mencocokkan, kira-kira saya cocok nggak berwisata ke tempat A, misalkan ke pantai nih. Kalau dia mau ke pantai nih, bayangan saya, berarti, keluarganya, harus menyediakan, misalkan life jacket gitu ya. Misalkan kalau memang di tempat wisata itu tidak menyediakan life jacket gitu. Jadi, menurut aku itu jadi sesuatu yang penting, informasi itu jadi awal ya, untuk, mempermudah, teman-teman atau mempermudah inklusivitas di bidang pariwisata sih. Mungkin itu sih, masukannya sedikit, teman-teman. Thank you ya. Oke, thank you Kakak. Kayaknya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Oke, baiklah kalau gitu aku mau tutup sesi diskusi dan sesi tanya jawab kita.
Thank you Kak Ninis untuk pemaparannya yang sangat informatif dan menarik soal inclusive tourism. Sangat menambah wawasan sekali ya. Aku juga jadi belajar banyak soal inclusive tourism ini. Dan untuk Kak Johar, Kak Oka, dan Michelle, Kak Sekarwangi juga, dan teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah mau bertanya dan aktif dalam sharing kita pada malam hari ini. Selanjutnya, aku mau ngingetin buat teman-teman untuk jangan lupa isi link absennya. Aku udah taruh di chat box, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Buat teman-teman yang bisa on cam, yuk aku mau ngajakin buat on cam nih, biar kita rame-rame bisa foto bareng. Kita abadikan momen bersama dulu, guys. Oke, boleh on cam teman-teman. Yuk. Nah, nanti aku minta tolong dari Kak Oka ya buat ambil gambarnya. Oke, siap. Sebentar saya juga on cam. Lagi di mana? Hah? Lagi di mana Babang Oka? Lagi di planet mana nih? Lagi di Bali lah. Oke. Masih ada yang mau on cam lagi? Apa sudah nih? Oh, masih ada. Wis, pakai OBS masih Sekar. Sekar lagi ikutan banyak ini webinar doang tuh sama ini. Oke, siap kalau gitu kita foto bersama. Seperti biasa 2 kali foto ya teman-teman. Oke, yang pertama. Kok di sini gue nggak muncul ya? Apanya? Di ini gue nggak muncul ya? Muncul lah. Jadi muncul ya? ini. Oke, ya silakan ditahan posenya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you. Silakan Angel. Oke, thank you semuanya. Thank you juga Kakak. Nah, dengan ini maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Senang sekali teman-teman boleh join di sharing live at Aturin kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Ninis. Sekali lagi aku ucapin. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari aku secara pribadi selama acara ini berlangsung. Terima kasih semuanya yang sudah join. Sampai jumpa di acara Aturin selanjutnya. Thank you Ninis, Angel. Terima kasih Kak Angel, Kak Johar, dan teman-teman semua.